Kasus dugaan ijazah palsu oleh Kepala Desa Pilangrejo Kecamatan Wosalam, Kabupaten Demak masih terus diselidiki oleh Ketua DPD LSM Aliansi Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Bapak Yoyo Sukiran. Beliau mewakili para calon kepala desa yang lain yang merasa dirugikan pada saat pemilihan kepala desa tahun lalu. Penelusuran diawali dengan mendatangi kantor Dukcapil Kabupaten Demak untuk meminta keterangan dari pihak terkait tentang masalah tersebut. Dengan adanya pertanyaan ataukah klarifikasi ke Dukcapil bahwa atas nama Muhammad Ma'ruf dari kelahiran Ma'ruf 1972 menjadi Muhammad Ma'ruf tanggal 4 bulan Mei tahun 1973, itu sangat berbeda umur, berbeda tahun. Jadi kita pengen untuk klarifikasi dan penjelasan dari nik tersebut, pindahnya bagaimana, nama tersebut adalah di pengadilan negeri, tidak ada permohonan Jakarta Barat maupun dari pengadilan negeri Demak. Gitu Pak. Tadi ketemu dengan siapa? Saya ketemu Ibu Sukarsih. Beliau tadi kasih yang jelas, saya ketemu Bu Sukarsih. Saya minta keterangan itu ketua, dan kepala dari kepala seksi Pak. Oh, kepala seksi. Kepala seksi. Beliau belum bisa menjawab karena ada pimpinan, juga nanti waktu dekat akan monitor dengan kita. Itu Pak. Jadi secepatnya nanti dikomunikasikan dengan pimpinannya. Iya, saya juga minta waktu cepat karena saat sekarang ini sudah dilaporkan di Polres Demak. Untuk memperjelas apakah itu legal atau tidak gitu. Dengan dugaan saya makanya perlu kita klarifikasi Pak ke Dukcapil, karena dari Jakarta pindah ke Demak itu surat ataukah perlengkapannya yang bagaimana, saya perlu jelas. Itu Pak. Karena dicurigai itu ada semacam ketidakcocokan antara tanggal lahir yang dulu, tahunnya sama dengan yang sekarang. Iya, yang jelas karena beliau ini sekarang kan jadi kepala desa di Pilangrejo. Termasuk dia tuh calon kan mesti ada rivalnya, ada lawannya, ada saingannya. Jadi ini kan perlu penjelasan. Oh itu Pak, masalah syarat-syarat yang diajukan kemarin kan seharusnya panitia itu tahu Pak, ini kalau ada perbedaan harus diklarifikasi apakah perbedaan itu memang satu orang yang sama atau memang itu orang yang berbeda atau ada hal-hal yang salah di administrasi. Ya, harusnya panitia tersebut waktu dari Pak Haji Mulyono yang merasa dia itu calon, dia sama Pak Soekarno mengatakan bahwa waktu sosialisasi adalah Pak Muhammad Ma'ruf itu mempunyai ijazah SMA. Tapi setelah adanya pelantikan ini baru muncul ijazah paket B. Nah, paket B tersebut perlu ada untuk keterangan yang lebih jelas ataukah lebih detail. Gitu Pak. Jadi ada kebohongan, dugaan kebohongan oleh panitia itu. Kalau saya anggap ada dugaan kebohongan maupun ada penyelewengan dalam hal tersebut. Pada hari itu juga, tim LSM Aliansi Indonesia mendatangi kantor SKB Kabupaten Demak, selaku dinas yang mengeluarkan ijazah paket B kepala desa tersebut, untuk mendapatkan informasi yang akurat. Oke, kita adalah masuk ke SKB untuk keterangan tersebut, ya. Untuk jawaban dari Bu Musarofah ataukah PLH tersebut, saya mempertanyakan, ya, dengan ijazah SD semudah dengan adanya ataukah tertera dalam tulisan salah ketik, salah tulis, ataukah salah umur. Nah, disitulah saya kejanggalannya yang kurang puas. Kenapa ijazah SD sebelumnya sejauh-jauh hari itu sudah diprediksi? Gitu Pak. Terima kasih. Mungkin Pak Mul perlu cerita? Calon kepala desa pada saat itu untuk meminta keterangan akan hal tersebut. Mas Puri beserta Mas Eko ya, sebagai ketua BPD maupun anggota BPD ya, pengawas desa ya. Saya mau mempertanyakan berkaitan dengan adanya Pilkades 2022. Ya, ini yang berkaitan Pilkades tersebut menurut dari panjenengan sebagai pengawas desa, dari dugaan saya ijazah Ma'ruf yang ijazahnya SD menjadi Muhammad Ma'ruf
Itu panjenengan tahu nggak? Untuk ijazah yang nama berbeda dari Muhammad Ma'ruf, dari Ma'ruf menjadi Muhammad Ma'ruf gitu ya. Itu saya tidak tahu Pak. Karena riwayat pendidikan Pak Ma'ruf saya sendiri juga tidak tahu. Nah, karena dari kecil saya tidak bertemu atau kumpul dengan Pak Ma'ruf gitu Pak. Kalau menurut panjenengan dari ijazah paket B tersebut dari SKB, oke, kalau misalkan dia itu sekolahnya termasuk dari berapa bulan menurut informasi jenengan, kan dulu ini perantauan Jakarta nih, jenengan juga merantau, itu ada nggak yang kira-kira menjadi kedugaan atau tidak ada kesinkronan antara SD dengan paket B? Masalah untuk pendidikan dia yang kejar paket B itu saya juga tidak tahu Pak. Kapan dia sekolah, berapa bulan dia jalani atau berapa tahun saya juga tidak tahu. Dia selama dari perantauan dari Jakarta pulang ke desa termasuk Pilangrejo berapa bulan Pak? Saya tidak tahu Pak. Dia tinggal di desa setelah merantau itu saya tidak tahu. Tahunya saya itu setelah beliau itu daftar calon PKDC, calon kepala desa. Berarti Pak Mas Puri, ketua ketua BPD tidak tahu menau yang tadinya berapa tahun berapa bulan, beliau adalah tidak tahu sama sekali. Tahu-tahu sudah muncul untuk calon kepala desa. Ijazah dari mana, dan mungkin Pak Mas Puri maupun Mas Eko sebagai anggota BPD juga tidak tahu dan tidak bawa berkas apa-apa ya? Iya. Pak, itu ada rumor tentang perselisihan antara pihak BPD dengan pihak panitia, keterkaitan yang awalnya katanya panitia itu menyebut bahwa Pak Ma'ruf atau Pak Muhammad Ma'ruf itu berijazah SMA, tapi setelah mau dilantik ternyata ijazahnya hanya SMP. Nah, itu bagaimana ceritanya Pak? Oh ya, Begini Pak ceritanya. Sebelum saya membuat surat penetapan pemenang Pilkades tahun 2022 itu yang kebetulan dimenangkan oleh saudara Ma'ruf, lalu saya membuat surat penetapan. Setelah saya membuat surat penetapan itu, sebelum membuatnya itu kan saya harus konfirmasi dulu untuk memastikan data-data yang masuk itu benar apa tidak, jangan sampai ada kesalahan, sebab itu surat itu kan sifatnya penting Pak, resmi. Saya kirim ke kecamatan dan tembusannya juga ke kabupaten, jadi saya pastikan surat itu jangan sampai salah kan gitu Pak. Saya konfirmasi kepada pihak panitia, menanyakan ijazah terakhir, terus agamanya apa, jenis kelamin apa kan gitu Pak. Saya tanyakan pendidikan terakhir, lah dijawab oleh ya panitia, ya mewakili panitia itu menjawab kalau ijazah Pak Ma'ruf itu SMA. Ya setelah yakin kalau ijazah SMA, ya udah saya buat suratnya Pak, surat penetapan. Nah surat penetapan itu setelah jadi saya kirim ke kecamatan. Nah, dari pihak kecamatan ditolak Pak, dikembalikan karena ada kesalahan data. Katanya ijazah yang masuk di kecamatan itu ijazahnya SMP, jadi suruh merubah. Nah, setelah ditolak dari pihak kecamatan, ya tentunya saya membuat surat ralat. Itu saya buat surat ralat untuk perbaikan surat penetapan. Saya buat surat yang kedua, yaitu surat penetapan dengan ijazah SMP. Begitu Pak ceritanya. Sampai berita ini diturunkan, pihak LSM Aliansi Indonesia masih akan tetap mencari kebenaran akan kasus tersebut. Logikanya kan seperti itu. Tetapi setelah Dari Desa Pilangrejo, tidak ada kejahatan yang sempurna. Salam investigasi jejak kasus.